Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Masih bersama Dr. Piprim Channel di sini. Kali ini saya ingin cerita pengalaman tadi sore ya. Saya sudah divaksinasi eh, COVID Sinovac yang kedua di lengan atas kiri. Alhamdulillah saya tidak mengalami kipi yang banyak dikhawatirkan orang ya, dikhawatirkan aja sih. Ada yang bilang ngantuk, ada yang bilang hipertensi dan sebagainya ya. Tadi memang setelah disuntik disuruh menunggu 30 menit dan alhamdulillah tekanan darahnya juga tetap aja segitu ya, nggak tinggi karena memang sekarang saya sudah tidak mengidap hipertensi lagi, alhamdulillah ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, apa reaksi pasca imunisasi atau kejadian ikutan pasca imunisasi COVID ya. Nah di sini saya ingin menjelaskan, ini saya sudah 2 kali disuntik, Jumat 2 pekan lalu yang pertama dan tadi sore yang kedua ya, karena memang vaksin Sinovac ini harus 2 kali disuntik agar menimbulkan level antibodi yang optimal untuk melindungi kita dari COVID ya. Nah sebetulnya orang-orang yang divaksinasi COVID ini kan memang orang-orang yang tidak punya komorbid ya, orang yang tidak hipertensi, yang tidak ada diabetes berat ya, yang tidak ada penyakit autoimun dan lain-lain ya. Ada yang bertanya, kenapa sih yang kalau yang divaksinasi itu orang yang sehat-sehat, padahal yang kena COVID berat itu orang yang dengan komorbid gitu ya. Mungkin untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa lihat ini sebentar ya, ada ini. Jadi dengan vaksinasi itu sebetulnya kita akan menciptakan kekebalan komunitas ya. Ini bisa rekan-rekan lihat ya. Kalau orang yang divaksin itu yang kuning ya, orang yang katakanlah kena penyakit menular, katakanlah kena COVID ya, yang merah. Nah orang yang biru ini orang yang nggak boleh vaksin karena ada komorbid misalkan ya. Jadi kalau cakupan vaksinasi itu sudah tinggi, biasanya di atas 80% ya, maka orang-orang kuning-kuning ini, yang sehat-sehat, yang kuning-kuning ini bisa ya mencegah orang yang biru-biru ini, orang yang nggak boleh vaksin tapi dengan komorbid, supaya dia jangan tertular dari orang yang merah nih ya, jangan tertular orang merah ya. Sehingga kalau katakanlah ada tadinya 2 orang kena COVID, ya paling banter jadi 4 orang aja ya, nggak terlalu banyak, nggak semua orang komorbidnya kena gitu. Itu yang sebetulnya ingin kita capai dengan vaksinasi COVID ini ya, dan yang divaksinasi adalah orang-orang yang sehat ya. Jadi jangan bingung kenapa kok yang sehat, yang sebetulnya kalau kena COVID juga ringan, kenapa kok yang divaksinasi yang sehat gitu ya, bukan yang komorbid yang risikonya tinggi ya. Nah disinilah masalahnya, memang kita akan menciptakan atau membentuk kekebalan komunitas tadi ya, dengan melindungi orang-orang komorbid ini dengan jalan menciptakan lingkungan yang kebal bagi dia. Jadi tidak ada lagi orang OTG ya, tidak ada lagi orang OTG ya. Nah kalau yang divaksinasi ini nggak banyak ya, katakanlah sekarang kan memang baru sedikit ya. Jadi baru sedikit orang yang divaksinasi, yang kuning-kuning sedikit, yang komorbidnya ini tidak bisa terlindungi oleh orang yang kebal ya. Jadi kalau yang divaksinasi sedikit ya, tidak banyak yang mau, banyak menolak, maka ya bisa dikatakan sia-sia nih vaksinasi COVID ini ya, nggak tercapai tujuan herd immunity-nya ya. Kalau orang-orang sehat ini kan memang kalaupun kena COVID juga dia ringan gejalanya kan ya. Tapi tujuannya sebetulnya adalah menciptakan komunitas yang kebal secara banyak, secara dominan. Makanya 80% orang itu mesti dapat cakupan vaksinasi
agar tercipta kekebalan komunitas ini, ya, agar orang-orang yang komorbid itu bisa kita lindungi bersama-sama, ya. Nah, mereka yang tidak bisa divaksin COVID ini ada banyak, ya. Ini diantaranya pernah terkonfirmasi menderita COVID, ya. Ini kan memang mungkin antivirunya sudah ada, ya. Ibu hamil dan menyusui, menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah, penyakit jantung, autoimun, sakit ginjal, rematik autoimun, saluran pencernaan kronis, hipertiroid, kanker, gejala ISPA, ya, diabetes mellitus yang tidak terkontrol, HIV, penyakit paru, ya. Nah, tapi dalam kondisi tertentu bisa diberi vaksin atas pertimbangan dokter, ya. Jadi sebetulnya problem dengan COVID ini juga jangan dilupakan adalah problem komorbiditas, ya. Karena walaupun orang-orang yang sehat itu sudah divaksin, ya, tapi orang komorbidnya sendiri kan nggak boleh vaksin, jadi dia tetap rentan terhadap infeksi COVID, ya. Artinya dia tetap harus dilindungi oleh sekitarnya, ya. Dia tetap harus 3M yang ketat, ya, atau 5M sekarang ini, ya. Dan dia tetap rentan kalau tertular, dia bisa KO juga, ya, bisa KO kalau kena COVID-nya, ya. Nah, komorbiditas ini adalah hipertensi, diabetes, dan jantung, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, sebetulnya sebagai mantan pengidap komorbid, ya, saya dulu obesitas, ya, berat saya 95 kilo, hipertensi juga, prediabetes, ya. Tapi alhamdulillah, ya, dengan perubahan lifestyle, saya bisa mengubah komorbid itu menjadi hilang semua, ya. Kalau kita kerucutkan, komorbid itu sebetulnya banyak, mayoritas itu terkait dengan sindrom metabolik, ya. Obesitas, ya, buncit, gula darahnya tinggi, hipertensi, trigliseridnya tinggi, dan HDL-nya rendah, ya. Nah, mungkin nanti di video yang lain saya akan cerita bagaimana proses perubahan saya, ya. Hanya dalam waktu 6 bulan saja, alhamdulillah komorbid itu bisa hilang semua dengan hanya mengubah lifestyle, ya, nggak pakai ribet, nggak pakai susah, ya. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, jadi kembali ke masalah vaksinasi tadi, tujuan utama vaksinasi adalah untuk menciptakan kekebalan komunitas, ya, agar orang-orang yang sudah divaksinasi, yang sehat-sehat tadi, tidak menjadi OTG, ya, tidak menjadi orang tanpa gejala. Dia sehat, dia kebal, dia tidak sakit, dan dia mampu melindungi orang-orang sekitarnya yang dengan komorbid yang tidak boleh divaksinasi, ya. Tapi itu sebagai salah satu ikhtiar. Vaksinasi bukan solusi akhir, ya, bukan solusi akhir. Tetap harus 3M atau 5M tadi, ya. Memakai masker, menjaga jarak, ya, mencuci tangan, menghindari kerumunan, ya. Dan ada hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah bagi orang-orang yang masih punya komorbid, segera hilangkan komorbidnya, ya. Gampang menghilangkan komorbid itu, saya katakan gampang, ya, asal mau, ya. Jadi sebagai mantan pengidap komorbid, ya, saya memberi semangat kepada rekan-rekan semuanya. Ayo kita hilangkan komorbid. Nanti insya Allah kita akan sambung dengan video berikutnya, ya. Salam sehat, salam vaksinasi, Dr. Piprim, Mbak Sarah Yani Warso.